Video tutorial kita kali ini akan membahas tentang membuat Hello World ya. Di sini aplikasi pertama ini kita membuat Hello World dengan teknik yang pertama ya. Nanti ada beberapa aplikasi Hello World yang akan kita buat. Oke, kita mulai saja. Saya buka folder tempat penyimpanan latihan saya ya, dengan cara mengklik Explorer, kemudian Open Folder. Selanjutnya saya cari foldernya, udah saya buat memang ya teman-teman, yaitu Project Flutter. Kemudian pilih Select Folder. Nah, selanjutnya kita bisa pilih View, kemudian pilih Common Valet yang ini ya. Selanjutnya di sini ada Flutter New Project, kita pilih saja. Kemudian pilih Application. Nah, di sini foldernya sudah kita pilih ya, ini Flutter, Project Flutter, kemudian Select Folder. Kemudian di sini nama filenya kita buat. Misalnya kita buat namanya adalah Hello World 1 seperti ini. Kemudian kita enter saja. Maka terbuat satu file yang bernama Hello World seperti ini. Kemudian di sini ada libnya ya, folder lib, kemudian ini main dark-nya. Kemudian yang ini sampai ke bawah kita hapus dari sini ya. Sampai ke bawah. Teman-teman untuk menghapusnya bisa tekan shift ya. Tekan shift, tahan, kemudian diklik seperti ini. Kemudian hapus. Nah, di sini void main-nya kita sisakan. Yang ini kita hapus. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat scriptnya, misalnya center ya. Kita buat seperti ini. Nanti saya jelaskan scriptnya. Ini saya buat aja dulu ya teman-teman ya. Saya ketik aja dulu. Kemudian seperti ini, child, baru teks, kurung ya. Kemudian saya buat apa teksnya ya, yang akan ditampilkan nantinya di layar emulator kita, yaitu misalnya Hello World 1. Kita buat ini aplikasi perdana Hello World 1 seperti ini. Selanjutnya ini kita kasih koma ya. Kemudian di sini ada text direction ya. Text direction, di koma, baru sini text direction. Kemudian titik LTR, koma ya. Ini kita cek dulu ya, pelan-pelan. Udah pas dia. Titik komanya juga udah pas. Oke, udah selesai. Oke, coba kita runningkan dulu. Kalau nanti ada yang gagal, baru nanti kita perbaiki, baru nanti saya jelaskan maksud dari script ini. Oke, coba saya runningkan dengan cara menekan F5 ya. Tapi sebelum kita running, kita pilih dulu emulatornya dari sini ya. Ini kelihatannya yang bawah ini ya. Ini saya klik. Kemudian saya pilih yang ini. Saya sudah menginstalnya ya, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana caranya menginstal emulatornya. Di sini saya sudah install, yaitu Start Pixel 2 API 30 yang ini. Nah, kemudian saya bisa, ini muncul seperti ini ya. Saya tekan aja ESC di keyboard atau escape di keyboard. Kita tunggu. Oke. Nah, ini lain hasilnya yang keluar ya. Nah, ini mencoba pemrograman. Harusnya yang keluar ini aplikasi perdana Hello World. Nah, itu bisa kita tekan F5 tadi ya, kita runningkan atau klik run, kemudian start debugging. Oke. Kita ulangi, bisa ngopi dulu lah ini teman-teman ya. Bisa ngopi
sambil menunggunya. Nah, tampilannya sudah bisa ya teman-teman. Hasilnya teman-teman bisa lihat tertulis di sini, ini aplikasi perdana Hello World 1. Oke, saya akan coba menjelaskan skripnya ya teman-teman. Yang pertama ini, yang ini berfungsi ini adalah untuk mengimpor semua kelas yang terdapat di material .dart ini. Perintahnya ini, ketika teman-teman nanti membuat file baru, maka akan otomatis ini tampil. Jadi tidak perlu lagi nanti teman-teman untuk mengetiknya. Kemudian yang baris ketiga ini, void main ini merupakan fungsi utama yang akan dijalankan nantinya. Ketika aplikasi itu dirunningkan atau ditekan F5, maka fungsi utama yang akan dijalankan adalah void main ini. Yang kemudian yang ke baris yang keempat ini, run app, itu didefinisikan nanti di dalam file material .dart ini. Di mana fungsi run app ini adalah untuk menjalankan dan menampilkan user interface atau UI ya. UI ini merupakan kumpulan widget nantinya. Kumpulan widget yang selanjutnya nanti kita sebut dengan komponen. Nanti kumpulan widget itu sudah terbungkus ke layar nanti. Yang berikutnya adalah center. Inilah yang saya bilang tadi. Run app ini merupakan kumpulan widget atau komponen. Ini center ini adalah komponennya. Komponen apa? Komponen yang berperan sebagai kontainer untuk menempatkan daftar komponen lain atau komponen anak. Jadi komponen anak berada di center ini. Kemudian jadi kita buat dulu komponen anaknya. Komponen anaknya itu yaitu teks. Ini komponen anak teks. Kita harus memanggilnya sebagai komponen anak dengan meletakkan properti, nama propertinya adalah child. Oke, setelah properti child dibuat, maka dipanggillah komponennya, yaitu ditulislah komponennya, diketikkanlah komponennya, yaitu komponen teks. Di dalam komponen teks ini kita isi apa isinya yang akan ditampilkan ke layar nanti, yaitu teks berupa ini adalah aplikasi perdana Hello World sesuai dengan yang tampil di emulator ini. Selanjutnya yang ini text direction. Apa fungsi text direction? Text direction ini berfungsi untuk dengan nilai ya, maksud saya dengan nilai. Text direction ini ada nilainya, ya ini mengatur posisi, menampilkan teks itu dari mana ke mana. Kalau kita gunakan LTR berarti left to the right, itulah kepanjangannya, left to the right, artinya menampilkan teks ini nanti dari kiri sampai ke kanan atau dari kiri ke kanan. Kalau nanti right to the left, nanti RTL berarti itu dari kanan ke kiri. Inilah fungsinya ini LTR. Oke, saya rasa untuk perdana ini, aplikasi kita menampilkan Hello World di aplikasi perdana ini, saya rasa penjelasannya sudah cukup. Nanti teman-teman bisa coba dengan cara mempraktekannya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.